Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu usul al-fiqh. Masih dalam membaca kitab Syarh al-Waraqat fi usul al-fiqh karya fadilat Syekh al-Usuli Abdullah bin Salih al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan kemarin kita sudah masuk dalam ta'rif usul al-fiqh bi'tibar mufradai. Pengertian usul fiqh dari tinjauan masing-masing katanya, dari kata usul dan dari kata fikih. Sebagaimana yang beliau sudah isyaratkan pada pembahasan sebelumnya bahwa usulul fikih didefinisikan dari dua tinjauan, dan ini juga kita sudah ambil mulai dari Risalah al-Usul min ilmi usul lil Utsaimin. Tinjauan yang pertama dari sisi kedua katanya, masing-masing katanya, dan yang kedua dari sisi dia tersambung atau tersusun, usulul fiqh, yang dimana usulul fiqh ini menjadi alaman atau laqaban, nama atau laqab untuk cabang ilmu ini. Kemarin kita sudah mengambil definisi al-usul. Apa itu al-usul? Antum? Baik, dia jam'u aslin. Wal asl secara bahasa dia ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang dibangun di atasnya selainnya. Atau bisa kita katakan dia adalah apa yang sesuatu yang lainnya dibangun di atasnya. Adapun yang dibangun di atas usul ini apa namanya? Al-far'. Ya, makanya dikatakan al-far'u wa ma yubna ala ghairihi. Dialah yang dibangun di atas selainnya. Kita contohkan seperti pondasi dan bangunannya. Yang mana yang asal? Semuanya. Pondasi. Kenapa? Kita lihat definisinya. Karena pondasi ini dia adalah sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya, yaitu bangunannya. Adapun bangunan itu sendiri dia apa namanya? Al-far'. Karena dia kalau kita lihat dari maknanya, dialah yang dibangun di atas selainnya, yaitu pondasi. Paham ini tak? Asal dengan far'. Nah, ini definisi asal, dan kemarin kita mengatakan bahwa ada yang membawakan definisi yang lain. Apa itu? Ma yatafarra'u minhu ghairuhu. Sesuatu yang bercabang darinya sesuatu yang lainnya. Kenapa dibawakan definisi ini? Karena sebagian ulama yang mengatakan atau yang mendefinisikan asal dengan definisi ini, dia katakan karena ini lebih cocok. Kenapa? Karena kalau kita pakai definisi yang pertama, itu ada beberapa contoh yang tidak bisa masuk ke dalamnya. Ya, sama seperti apa kemarin? Ab wal walad, atau ab dan ibn, sama. Bint, sama. Ayah dan anaknya. Yang mana yang asal? Ayah. Yang mana yang fara'? Anak. Apakah anak dikatakan dibangun di atas ayah? Enggak, tapi dia bercabang darinya. Paham ini? Ya, ini khilaf ya. Dan kedua-duanya benar, sama saja. Taib. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka kalimat al-asl diitlaqkan pada berapa makna? Semuanya. 3 yang ada di buku dan kita tambah 1. Yang pertama, dalil. Seperti ucapan seseorang, al-aslu fi wujubis sholati qauluhu ta'ala wa aqimus shalah. Asal dari pengajiban salat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat. Apa maksudnya asal di sini? Ai daliluhu. Dalil pengajiban salat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah. Yang kedua apa? Al-qaidah al-mustamirrah. Kaidah yang telah berjalan dan telah disepakati. Diketahui oleh setiap orang.
Contohnya misalnya ibahatul maitati lil muttarri ala khilafi al-asl. Pembolehan untuk memakan bangkai bagi seseorang yang dalam keadaan darurat itu menyelisihi asal. Apa maksudnya asal? Menyelisihi kaidah yang telah berjalan. Karena kaidah yang telah berjalan dan kita sepakati sebagai seorang muslim, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hurrimat 'alaikumul maitatu," dan telah diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai. Ini asalnya. Ini kaidah yang berjalan dan disepakati. Nah, tiba-tiba datang orang yang mengatakan boleh makan bangkai untuk orang yang terpaksa. Bukan terpaksa, dalam keadaan darurat. Ini apa namanya? Keluar dari asal. Dia keluar dari kaidah yang tadinya sudah disepakati dan berjalan di tengah manusia. Makna yang ketiga, al-maqisu alaihi, sesuatu yang dikiaskan kepadanya, dan ini masuk ke dalam pembahasan kias yang telah berlalu. Karena kias berapa rukunnya? 4. Yang pertama, al-asl, atau disebutkan oleh Syekh Utsaimin apa? Al-maqis alaih. Yang kedua al-far', atau yang disebutkan Syekh Utsaimin apa? Al-maqis. Kemudian ada apa? Al-hukum wal-illah. Intinya, syahidnya al-asl. Dikatakan sebagai apa al-asl dalam bab qiyas? Al-maqis alaih. Ini maksudnya. Ya. Nah, kemudian kita tambah dengan makna yang terakhir kemarin apa? Al-qaulur rajih. Contohnya kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, al-aslu fil kalami al-haqiqah. Asal pada suatu kalam itu makna hakikatnya. Karena kalam itu ada dua makna. Ada yang hakikat, ada majaz. Kita sudah berlalu dalam risalah al-usul min ilmi al-usul. Kalau ada hakikat dan majaz, yang mana didahulukan? Hakikat. Makanya kata para ulama dijadikan sebagai kaidah al-aslu fil kalami al-haqiqah. Asal dari suatu kalam itu hakikatnya. Apa maksudnya al-asl? Yang rajih. Pendapat yang kuat terhadap kalam itu, kita mengambil apanya? Hakikatnya. Kenapa kita katakan ar-rajih? Karena ada pendapat yang marjuh. Apa itu? Majaznya. Baik. Nah, itu pembahasan tentang al-asl. Nah, sekarang al-fara' kita sudah sebutkan. Tapi yang saya inginkan, kenapa beliau menyinggung al-fara' di sini? Padahal kan beliau babnya saja dia bilang ta'rif usulul fikih bi'tibari mufradai. Yang ingin didefinisikan itu usul fikih dari masing-masing katanya. Usul dan fikih. Kenapa tiba-tiba musannif bawa tentang al-fara'? Apa jawabannya yang pertama? Baik. Karena beliau ingin menyebutkan lawan dari asal. Hanya untuk lebih memperjelas definisi asal. Karena kemarin apa kaidahnya? Asy-syai'u yattadih ghayatal ittidah idza dzukira muqabiluhu. Sesuatu itu dia bisa jelas, terang dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya kalau dijelaskan la. Makanya kalimat tauhid itu bergabung antara apa? An-nafi wal itsbat. Antara penetapan dan penafian. Antara apa yang ditetapkan dan apa lawannya yang dinafikan. Karena bagaimana orang bisa mengetahui tentang tauhid illallah tanpa mengetahui apa? La ilaha. Ya. Makanya itulah yang dinukil dari para salaf. Ada yang menukilnya sampai ke Imam Syafi'i rahimahullah. Dia berkata, "Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'riful khaira min asy-syarri yaqa fihi." Kata para salaf, saya mengetahui keburukan bukan untuk terjatuh di dalamnya, tapi untuk apa? Menghindarinya. Karena barang siapa yang tidak tahu bahwa ternyata di balik keburukan ada kebaikan, dia akan terjatuh dalam keburukan. Nah, itu dia. Akan juga Hudzaifah bin Yaman, tatkala dia mengatakan, "Kana an-nasu yas'alunahu aw yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa ana as'aluhu 'anil syarr, makhafatan an aqa fi." Hudzaifah bin Yaman dia bilang, dulu manusia dia tanya Nabi pada kebaikan saja. Adapun saya tanya tentang keburukan. Bukan karena apa? Tapi untuk tidak terjatuh di dalamnya.
Ya, maksudnya untuk lebih mengetahui kebenaran itu. Paham ini? Baik, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua? Iya. Kalau yang pertama tadi, yang dia mau tambih kalimat usul. Untuk lebih memperjelas kalimat usul. Kalau yang kedua ini, yang dia mau tambih tentang al-fiqih. Karena kalau asal tadi, dia adalah apa yang dibangun di atasnya selainnya. Berarti kalau fikih, dia yang dibangun di atas selainnya. Apa namanya kalau begitu? Far. Makanya dibawa definisi tentang far. Supaya kita tahu, oh kalau usul pokoknya, dasarnya, pondasinya, berarti apa yang mau dibangun di atasnya berupa fikih, ini namanya apa? Far. Itu yang beliau mau jelaskan. Paham jenis semua? Baik. Nah, sekarang beliau, kemarin kita tidak sempat baca tentang definisi al-fiqih. Baik. Kita sempat baca tentang definisi fikih secara bahasa. Apa itu? Al-faham. Ini definisi, bukan al-faham pakai ha tipis ya. Kalau al-faham pakai ha tipis itu arang itu. Al-faham. Ini al-faham. Fahima. Kalau al-faham pakai ha tipis itu maknanya arang. Baik. Nah, itu al-faham. Dalilnya banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang makhluk-makhluk Allah. Ya, dari makhluk-makhluk Allah yang jamadat, benda-benda mati, gunung, lautan, langit dan bumi, itu bertasbih kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Mereka bertasbih, hanya saja kenapa kita tidak dengar? Karena kita tidak faqih terhadap tasbihnya mereka. Apa yang diinginkan dengan fikih di sini? Paham. Berarti makna la tafqahuna tasbihahum ay la tafhamuna tasbihahum. Kalian tidak paham. Baik, sekarang kita masuk dalam ta'rif fikih istilahan. Dia adalah, jadi fikih itu bagaimana kita mengetahui hukum syar'i dengan cara ijtihad. Dengan cara ijtihad. Kemudian kata beliau kemarin, dalam rincian beliau terhadap ta'rifnya, ma'rifah yang diinginkan di sini itu ma'rifah dengan Allah. Karena ma'rifah itu ada dua. Ada al-ilm dan ada al-dhan. Kalau ilm, dia adalah sesuatu yang diketahui secara jazim, pasti. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Semua orang sepakat. Seperti wajibnya sholat 5 waktu dan haramnya zina. Ini semua muslim sepakat. Bahkan orang yang berzina, dia juga tahu bahwa apa yang dilakukan itu dosa. Orang yang meninggalkan sholat, dia juga tahu terkadang. Dia sadar bahwa apa yang ditinggalkan dosa. Ya, tapi begitulah syaitan. Inti dari semuanya ini bahwa hal-hal yang seperti itu disepakati. Dan itu diketahui dengan apa? Jazim. Pengetahuan terhadap sesuatu itu yang dinamakan ilmu. Atau yang ditakbir dengan al-ilm al-yakin. Nah, ini yang pertama. Yang kedua dari makna ma'rifah, itu terkadang dia bermakna al-dhan. Dia mengetahui sesuatu, tapi dengan sangkaan kuatnya. Dengan sangkaan kuatnya. Seperti misalnya mengetahui bahwa sholat witir itu sunnah. Atau membaca Al-Fatihah dalam sholat jahriyah. Bukan. Atau misalnya zakat pada perhiasan yang dipakai. Itu tidak wajib. Nah, ini semua masalah yang apa? Dhanni. Pertama, tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan akan itu. Jelas. Tidak ada. Yang kedua, permasalahan itu diperselisihkan. Tidak hanya satu pendapat di dalamnya. Nah, ini namanya ilmu dhanni. Makanya harus ada apa? Ijtihad di dalamnya. Harus kita kerahkan kemampuan untuk cari tahu yang mana yang benar. Kenapa? Karena banyak pendapat di dalamnya. Banyak ihtimal dan kemungkinan di dalamnya. Makanya perlu ijtihad. Kalau yang pertama tadi tidak perlu orang ijtihad. Dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Kalau yang kedua ini dalilnya tidak jelas. Ghairu sharih namanya. Dan permasalahannya diperselisihkan. Sekarang yang beliau inginkan
di sini ma'rifah yang diinginkan adalah ma'rifah yang dhanni. Dari mana kita tahu? Beliau sebutkan dengan dalil lafadz setelahnya. Allati tariquha al-ijtihad. Mana spidol? Jadi hukum syar'i itu ada dua. Ada yang sifatnya qat'i, pasti. Seperti apa tadi? Salat 5 waktu wajib, zina haram, dan semisal dengannya. Ada yang dhanni, yang diketahui tapi tidak secara pasti. Maksudnya apa? Ada kemungkinan yang lainnya. Kalau yang pasti tadi tidak ada yang berselisih. Saya bilang zina haram, antum juga bilang zina haram. Orang di luar sana juga bilang zina haram. Tapi kalau masalah yang dhanni belum tentu. Contoh seperti apa? Seperti tadi, salat witir itu sunnah. Sebagian ulama dia bilang itu sunnah, tapi sebagian yang lainnya ada bilang itu wajib. Sama zakat pada perhiasan yang dipakai. Sebagian ulama dia bilang apa? Wajib zakat. Sebagian ulama yang lain bilang tidak. Salat malam, ada yang bilang itu wajib, ada yang bilang apa? Sunnah. Dan yang semisal dengannya. Ini namanya apa? Hukum syar'i yang dhanni, karena ada ikhtilaf di dalamnya. Nah, sekarang yang qat'i itu yang pertama, dia disepakati di dalamnya. Dan yang kedua, dalilnya sharih, jelas, menunjukkan akan apa yang diinginkan. Kalau dhanni sebaliknya. Dia diperselisihkan dan dalilnya juga itu ghairu sharih. Tidak langsung menunjukkan akan apa yang diinginkan. Ini ahkamus syar'i. Yang mana yang diinginkan di sini? Dengan ilmu fikih. Ini yang diinginkan. Ini yang dinamakan mabahis ilmu al-fikih. Pembahasan ilmu fikih berputar pada ini. Paham ini? Ini yang beliau mau jelaskan. Makanya kemarin faedah yang disebutkan oleh beliau pada lafaz allati tariquha al-ijtihad. Sekarang apa definisi usul fikih? Ma'rifatu al-ahkam syar'iyyah. Ma'rifatu al-ahkami asy-syar'iyyah. Allati tariquha al-ijtihad. Sekarang ini definisi fikih. Fikih itu bagaimana seseorang mengetahui hukum syar'i dengan jalur ijtihad. Sekarang faedah yang diberikan beliau bahwa ini apa namanya sih? Dari mana kita bilang sifat? Ada isim mausul. Sekarang kita mau tahu di mana dia mau masuk. Dia bisa masuk ke dalam ma'rifah. Kenapa? Karena ma'rifah juga, lafaz ma'rifah itu nakir atau ma'rifah dia? Ma'rifah karena disandarkan kepada ma'rifah. Bisa masuk ke situ. Tapi bisa juga masuk di sini. Karena sama-sama juga ma'rifah. Dan sama-sama juga mu'annas. Makanya beliau tambih, masuk ke mana sekarang? Yang benarnya dia masuk ke dalam ma'rifah. Kenapa? Kan sekarang kita sudah tahu bahwa hukum syariat itu ada dua.
Ada yang qat'i, ada yang dhanni. Yang qat'i itu yang diketahui secara jazim. Jalan mengetahui yang qat'i itu bighairi ijtihad. Beda dengan dhanni. Kalau dhanni, dia harus dengan jalur ijtihad. Sekarang, kalau kita jadikan ini, allati tariquha al-ijtihad, sifat kepada hukum syar'i, masuk di dalamnya pengetahuan orang-orang yang muqallid. Contoh, kalau dia masuk di sini, terjemahannya berarti apa? Fikih itu, seorang yang dikatakan faqih, kalau dia bisa mengetahui perkara-perkara ijtihadiyah, itu definisinya. Nah, sekarang kalau kita katakan fikih itu, atau seorang faqih, siapa saja yang bisa mengetahui perkara ijtihadiyah? Masuk enggak pemahamannya muqallid? Masuk, karena muqallid itu mau perkaranya qat'i, ijtihadi, semua dia tahu. Tapi apakah cara dia tahu itu dia berijtihad di dalamnya? Enggak, dia ikut-ikutan saja. Contoh, saya seorang muqallid. Ada seorang syekh, ulama misalnya. Pada permasalahan ijtihadiyah, yang para ulama telah berijtihad di dalamnya, saya seorang muqallid, saya langsung mengambil pendapat itu tanpa saya berijtihad. Siapa yang berijtihad sekarang? Saya atau ulama? Ulama terhadap hukum itu. Tapi kalau saya tahu hukum itu tanpa berijtihad. Saya dengan para ulama ini sama-sama tahu hukum itu? Sama. Tapi apakah sama jalur saya mengetahui itu dengan para ulama mengetahui itu? Berbeda. Ulama tahu hukum itu dengan dia ijtihad. Kalau saya dengan saya taklid. Kalau kita jadikan allati tariquha al-ijtihad sifat kepada al-ahkamus syar'iyyah, masuk pemahaman saya sebagai seorang muqallid. Seorang muqallid bisa juga dikatakan faqih. Kenapa? Karena cukup dengan kita mengetahui hukum ijtihadiyah, bagaimanapun caranya, mau kita sendiri yang berijtihad atau kita hanya ikut-ikutan, masuk ke dalam definisi fikih. Itu kalau kita jadikan ini sifat untuk ini. Makanya dikatakan syarih tadi yang benarnya allati tariquha al-ijtihad itu sifat untuk ma'rifah. Bagaimana jadinya terjemahannya? Fikih itu adalah bagaimana seorang mengetahui hukum syar'i dengan cara ijtihad. Kalau yang kedua tadi, fikih adalah bagaimana seseorang mengetahui hukum-hukum syar'i yang ijtihadiyah. Beda enggak definisinya? Beda. Kalau yang kedua tadi, kalau kita artikan fikih itu bagaimana seseorang mengetahui hukum-hukum syar'i yang ijtihadiyah, masuk muqallid. Karena muqallid juga tahu hukum itu. Paham ini? Seperti masalah ijtihadiyah tadi. Sunnahnya sholat witir. Itu kan para ulama berijtihad. Kemudian disimpulkan bahwa ternyata sholat witir sunnah. Bersamaan dengan itu ada yang mengatakan wajib. Tapi yang rajihnya itu sunnah. Para ulama ini, dia tahu hukum sholat witir sunnah. Dengan apa? Ijtihad. Sekarang, saya juga tahu itu hukum. Tapi saya tidak ijtihad. Saya muqallid saja. Saya ikut dengan perkataan ulama. Saya dengan ulama ini sama enggak? Dalam pengetahuan saya terhadap hukum itu? Sama. Saya sama-sama tahu sama dia. Tapi yang beda dari sisi mana? Cara mengetahuinya. Kalau ulama tadi, dia tahu dengan cara ijtihad. Kalau saya, tidak. Saya taklid saja, ikut-ikutan saja. Dan ini tidak benar. Apakah benar kalau kita katakan muqallid sebagai seorang faqih? Anda. Makanya yang benarnya, allati tariquha al-ijtihad, itu sifat untuk ma'rifah. Pahami? Paham tidak? Berat memang dipahami ini. Tapi harus dipahami. Paham tidak? Ya sekarang hukum syariah ada dua. Ada yang qat'i, ada yang dhanni. Saya tambahkan Pak. Yang qat'i ini tariquhu al-jazm. Cara mengetahuinya itu dengan pasti. Tidak ada persisian di dalamnya. Tidak perlu ijtihad. Atau kita tambah lagi.
ghairil ijtihad atau bi ghairil ijtihad. Kalau ini tariquhu al-ijtihad. Paham ini? Sekarang kalau kita katakan ini sifat untuk ahkamus syar'i, ijtihad itu sifat untuk ahkamus syar'i, masuk di dalamnya apa? Pengetahuan seorang alim atau muqallid. Kenapa? Karena kalau dia sifat dari ahkamus syar'i, berarti terjemahannya fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang ijtihadiyah. Hukum-hukum syar'i yang ijtihadiyah. Sifatnya kemana? Hukum syar'i. Nah sekarang, hukum-hukum syar'i yang ijtihadiyah, apakah hanya diketahui oleh seorang alim atau diketahui alim dan muqallid? Diketahui oleh semua orang. Alim, muqallid, awam, semua tahu. Paham ini? Paham? Berarti masuk di dalamnya pengetahuannya alim, pengetahuannya orang awam, pengetahuannya orang muqallid, masuk di dalamnya. Karena orang muqallid juga dia bisa tahu ahkam syar'i itu yang sifatnya ijtihadiyah. Berbeda kalau kita jadikan ini sifat dari ma'rifah. Terjemahannya berarti fikih adalah bagaimana seseorang tahu hukum syar'i dengan cara. Berarti kalau saya bilang dengan cara, ini sifat dari mana? Ma'rifah tadi. Bagaimana cara tahunya? Caranya ijtihad. Keluarnya orang-orang muqallid. Kenapa? Karena orang muqallid dia tahu hukum syar'i, apakah dengan cara ijtihad? Tidak, tapi dengan taklid, keluar darinya muqallid. Baru benar definisi fikih itu. Paham ini? Makanya yang diinginkan dengan mujtahid atau apalagi namanya seorang faqih adalah seorang yang mujtahid, bukan muqallid. Paham ini? Insya Allah dipahami. Baik. Kita lanjut. Kata beliau kemarin, qauluhu ma'rifah, ucapan beliau ma'rifah, ini mengandung atau mencakup al-yakin dan dhan. Mencakup pengetahuan secara yakin dan secara dhan, sangkaan kuat. Dan adapun al-yakin itu pengetahuan terhadap sesuatu dengan yakin atau sesuatu yang diketahui dengan yakin, huwa ma udrika idrakan jaziman. Dia adalah sesuatu yang diketahui secara pasti. Kama arifati anna salawati khamsun. Seperti mengetahui bahwa salat itu wajib 5 waktu. Wa anna zina muharram. Dan bahwa zina itu haram. Ini diketahui dengan apa? Jazim, pasti. Dalilnya jelas, tidak ada yang berselisih di dalamnya. Tanpa ijtihad pun orang akan tahu. Karena apa? Bersyirikat di dalam sini. Mau alim, mau awam, semua tahu. Bahkan saya katakan, orang melakukannya pun dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu dosa. Berbeda dengan dhan. Adapun adzan kata beliau, ma'udrika ala wajhin rajih. Dia adalah sesuatu yang diketahui ala wajhin rajih, di atas pendapat yang paling kuatnya. Berarti apa maksudnya? Ada pendapat lain, tapi pendapat lain itu apa? Marjuh, tidak kuat. Paham ini? Beda dengan al-ilm tadi, al-yaqini. Tidak ada perselisihan di dalamnya, hanya ada satu pendapat dan semua sepakat. Dan dalilnya pun jelas. Paham ini? Ini yang kita bagi tadi di sini. Kemudian kata beliau, kama fi katsirin min masail fikhi, dan inilah maksudnya mana? Adzan, sesuatu yang diketahui dengan cara adzan rajih, sangkaan kuat, ini yang paling banyak didapatkan dalam permasalahan fikih. Misal contohnya, ma'rifat annal witr sunnah, mengetahui bahwasanya salat witir itu sunnah ala madhabil jumhur, di atas madhab al-jumhur. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena ada yang menyelisihinya. Di antara yang menyelisihinya adalah al-Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan akan wajibnya. Begitu pula anna zakata ghairu wajibatin fil huliyil mubahi ala ahadil aqwal. Begitu pula pengetahuan bahwasanya zakat itu tidak wajib untuk perhiasan yang dipakai. Ala ahadil aqwal, tapi itu pun di atas salah satu pendapat. Kenapa? Karena ada yang menyelisihinya. Di antara menyelisihinya Abu Hanifah, Hasan bin Saleh, dan Daud al-Zahiri. Mereka mengatakan tetap wajib zakat.
Paham ji bentuknya ini? Perkara yang dhanniyah. Paham ji? Baik. Sekarang adakah ulama yang berselisih tentang wajibnya sholat? Ada. Ada yang bilang sholatnya waktu sunnah. Yang ada yang mengatakan itu sholat di masjid. Ada yang mengatakan itu sunnah muakkadah. Tapi sholatnya ini. Ada ulama yang bilang sunnah. Jangankan sunnah. Wajib kifayah saja. Ada yang bilang? Tidak ada. Semuanya sepakat. Ada para ulama yang bilang zina itu jangankan mubah, makruh lah. Ada yang bilang? Ada enggak? Biar orang yang sesat dari ahlu bidah pasti sepakat bahwa zina itu haram dan sholat itu wajib. Beda dengan dhanni. Kalau dhanni para ulama berselisih dalamnya. Kemudian kata beliau, wal muradu bil ma'rifah huna adh-dhann. Dan yang diinginkan dengan ma'rifah, pengetahuan yang masuk dalam definisi usul fikih atau ilmu fikih adalah pengetahuan yang dhann, di atas sangkaan kuat. Apa dalilnya? Li ini menunjukkan akan dalilnya ini. Li qaulihi, ditunjukkan oleh ucapan sahibul matan sendiri, allati tariquhal ijtihad. Bahwa yang diinginkan dengan ma'rifah pada ilmu fikih itu, apa yang diinginkan pengetahuan dalam ilmu fikih? Dia adalah pengetahuan yang didasari atau muncul dari ijtihad. Berarti keluar darinya apa? Pengetahuan yang didasari tanpa ijtihad. Itu tadi, mengetahui perkara-perkara yang qat'i, yang jelas. Kemudian kata beliau, fahuwa sifatun lil ma'rifah. Maka lafaz ini, allati tariquhal ijtihad, dia sifat untuk ma'rifah. Bukan maksudnya ma'rifah yang mana ini ya? Lafaz ma'rifah maksudnya di sini. La lil ahkami syar'iyyah, bukan untuk lafaz ahkam syar'i. Kita sudah jelaskan tadi. Beliau jelaskan kembali. Karena laukana sifatan lil ahkami, andai kata lafaz allati tariquhal ijtihad itu sifat untuk lafaz al ahkamu syar'iyyah, la dakhala fit ta'rifi ma'rifatul muqallid, maka akan masuk dalam pengertian seorang fikih atau seorang faqih, seorang muqallid. Kenapa? Li'annahu ya'riful ahkam allati tariquhal ijtihad bitaqlid. Karena orang muqallid itu dia juga tahu tentang hukum-hukum khilafiyah, ijtihadiyah. Sama dengan pengetahuannya ulama. Tapi bedanya orang-orang taklid, dia tahu perkara ijtihadiyah melalui jalur apa? Taklid. Ikut-ikutan saja. Beda dengan ulama yang tahu perkara ijtihadiyah tapi dengan ijtihad. Paham ini di mana perbedaannya tuh? Paham enggak? Oh. Paham gitu? Reski kaci mukanya. Kenapa gitu Reski? Belum terlalu paham. Kita kasih nanti berikutnya supaya bisa jadi tantangan juga tuh, supaya antum baca lagi. Baca. Kemudian kata beliau, fa idza ja'alnahu sifatan lil ma'rifah kharajal muqallid. Oleh karena itu kalau kita jadikan allati tariquhal ijtihad itu sifat untuk lafaz al-ma'rifah, maka keluarlah pengetahuan seorang muqallid. Kenapa? Idh yasirut ta'rif, karena kalau kita jadikan dia sifat untuk ma'rifah, maka definisinya menjadi berubah. Yaitu al-fiqh wal ma'rifah allati tariquhal ijtihad. Fikih itu mengetahui sesuatu dengan cara ijtihad. Keluar tidak muqallid? Keluar. Kenapa? Karena muqallid dia tahu sesuatu tapi bukan dengan ijtihad, tapi dengan taklid. Paham gini? Oi. Jamaah paham? Iya, tahu ah. Paham gitu? Jangan paham terpaksa, bilang tidak kalau tidak. Tapi walaupun antum tidak paham ini, saya biarkan sampai besok. Karena sudah panjang sekali ini. Tapi kemudian kata beliau, wal muqallid laisat ma'rifatuhu an tariqil ijtihad. Kalau kita sudah mengatakan bahwa fikih adalah mengetahui sesuatu dengan cara ijtihad, maka kita ketahui bahwa muqallid pengetahuannya terhadap sesuatu itu bukan dengan jalan ijtihad, bal ala tariqit taklid. Tiada lain dia mengetahui sesuatu tapi dengan cara taklid, ikut-ikutan saja.
Kama sayati insyaallah taala fi akhiril waraqat, seperti yang akan datang pada akhir waraqat insyaallah. Wa qauluhu, kata beliau, kemudian berkata pensyarah, ucapan sahibul matan Al-Juwaini rahimahullah, al-ahkamus syar'iyyah, bahwasanya fikih adalah pengetahuan terhadap hukum syar'i. Apa yang dimaksudkan dengan hukum syar'i? Ai al-ma'khudatu minasy-syar'. Dia adalah hukum yang diambil atau bersumber dari syariat. Al-mab'utsu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah hukum yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mab'uts, diutus. Seperti apa? Kal wujub, seperti hukum wajib, wal istihbab, sunnah, wal hurmah, haram, wa ghairuha, atau wa ghairiha, dan yang selain darinya, dari hukum-hukum taklifi dan wad'i. Sudah berlalu. Dan di sini diberikan ta'liq oleh para ulama bahwa al-ahsan ayyuqal al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Yang lebih baiknya dan lebih afdalnya kalau beliau mengatakan al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Bahwasanya fikih itu adalah pengetahuan terhadap hukum syar'i berupa amalan. Kenapa? Untuk mengeluarkan apa? Akidah. Karena akidah dan tauhid itu tidak termasuk dalam pembahasan fikih menurut istilah para ulama fikih. Paham ini? Walaupun ilmu tauhid dan akidah itu dikatakan oleh para ulama sebagai fiqhul akbar, itu ilmu yang paling besar nih. Tapi untuk khusus istilah para fuqaha, karena ini yang kita pelajari sekarang, tidak masuk di dalam fikih itu apa? Ilmu-ilmu akidah dan tauhid. Makanya kata para ulama, ada baiknya kalau beliau idhofahkan, tambahkan lagi kalimat al-amaliyah untuk mengeluarkan apa? Akidah dan tauhid. Kemudian kata beliau, hafizahullah, wa qauluhu allati tariquhal ijtihad. Nah, kembali lagi nih. Ucapan beliau, allati tariquhal ijtihad. Bahwasanya fikih itu adalah mengetahui hukum tapi dengan cara ijtihad. Taqaddama annahu sifatun lil ma'rifah. Sudah lewat. Enggak ada di situ? Oh, syar'iyyah. Jazakumullah khairan. Wa qaidu asy-syar'iyyah. Adapun ucapan beliau asy-syar'iyyah, kharaja bihil ahkam al-aqliyah. Keluar darinya hukum-hukum akliyah yang tetap dengan akal. Berarti ilmu fikih tidak membahas tentangnya. Contoh, kata beliau, ka ma'rifati annal wahid nisful itsnain. Seperti mengetahui bahwa satu itu setengah dari dua. Apakah orang butuh dalil untuk mengetahui ini? Tidak perlu. Ada orang bilang satu itu setengahnya dua. Apakah perlu kita tanya apa dalilnya? Tidak. Karena tidak masuk dalam ilmu fikih. Yang perlu ditanya itu kalau hukum-hukum syar'i, baru ditanya dalilnya. Salat itu wajib, apa hukumnya? Salat witir itu sunnah, apa hukumnya? Zakat itu apa hukumnya? Apa dalilnya? Itu yang perlu ditanya. Tapi kalau hukum akli, tidak perlu ditanya. Karena dia tidak termasuk dalam pembahasan fikih. Demikian pula wal ahkam al-hissiyah. Hukum-hukum yang diketahui secara hissi. Hissi itu apa ya? Apa bahasanya hissi? Indra. Diketahui dengan panca indra. Seperti kama'rifati anna nara haratun. Seperti mengetahui bahwasanya api itu panas. Nah, ini orang sepakat ini. Tidak perlu bilang apa dalilnya. Atau bilang, coba dulu. Tidak mau ya. Panas sih. Begitu pula keluar darinya al-adiyah. Hukum yang tetap dengan adah. Kebiasaan. Kanuzulil matari ba'dar ra'di wal barak. Seperti turunnya hujan setelah adanya mendung. Nah, ini keluar darinya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu tidak membahas tentang hukum-hukum ini. Ditambahkan oleh para ulama seperti al-ahkamun nahwiyah, karaf'il fa'il, wa nasbil maf'ul, seperti merafa' fa'il dan menasab maf'ul, ini keluar, tidak dibahas dalam ilmu fikih. Kemudian kata beliau allati tariquhal ijtihad,
bahwasanya fikih itu adalah pengetahuan terhadap sesuatu yang diketahui dengan cara ijtihad, taqaddam, telah berlalu. Bahwa lafaz ini adalah sifatun lil ma'rifah, sifat untuk lafaz ma'rifah. Wal makna, maknanya allati tariqu thubutiha wa dhuhuriha al-ijtihadul ladzi huwa badlul juhdi li idraki hukmin syar'i. Maknanya berarti fikih itu adalah ma'rifah, pengetahuan yang jalur mengetahuinya itu dengan cara ijtihad. Jalur mengetahuinya dengan cara ijtihad. Yang dimana ijtihad itu definisinya kata beliau huwa badlul juhdi li idraki hukmin syar'i. Mengarahkan segala kemampuan untuk mengetahui hukum syar'i. Kemudian kata beliau, misal contoh, an-niyatu wajibatun fil wudu. Pengetahuan bahwasanya niat itu atau mengetahui bahwasanya niat itu adalah wajib wudu. Begitu pula al-Fatihah wajibatun fi sholati sirriyati wal jahriyati ala ahadil aqwal. Begitu pula pengetahuan bahwasanya al-Fatihah itu wajib pada salat yang sirriyah ataupun jahriyah. Ini kata beliau ala ahadil aqwal. Di atas salah satu pendapat menunjukkan bahwa adanya khilaf dan perselisihan di dalamnya. Wa ghairu dzalika min masaili al-khilaf, dan yang selain darinya dari masalah-masalah yang diperselisihkan. Maksudnya apa? Beliau membawakan contoh untuk menjelaskan apa yang diinginkan dengan definisi tadi. Fikih itu mengetahui hukum-hukum yang apa? Yang diketahuinya dengan cara ijtihadiyah. Contohnya seperti apa? Ini tadi. Niat itu wajib. Membaca Al-Fatihah itu wajib. Ya. Kenapa dikatakan perkara ini sebagai perkara fikih? Karena cara mengetahuinya dengan cara ijtihad. Dari mana kita tahu? Karena ada perselisihan di dalamnya. Banyak pendapat di dalamnya. Sehingga seseorang ingin mengetahuinya perlu adanya ijtihad. Dia perlu kerahkan kemampuannya, dia cari, dia baca, dia cari referensinya di mana, baru dia simpulkan hukum. Inilah yang dimaksud dengan ilmu fikih. Oh jemaah, ilmu fikih. Makanya kata beliau, wa amma ma tariquhul qat'u, adapun ma sesuatu yang tariquhu, yang cara mengetahuinya itu qata', pasti tanpa adanya ijtihad. Mithlus sholati wajibatun, seperti mengetahui bahwasanya salat itu wajib. Wa zina muharram, begitu pula zina itu haram. Wa ghairu dzalik, atau wa ghairi dzalik, dan yang semisal dengannya atau yang selain darinya, minal masailil qat'iyah, dari masalah-masalah yang qat'iyah, yang diketahui secara pasti dan tidak ada orang yang berselisih di dalamnya. Semua ulama pasti bilang ini wajib dan ini haram. Fala tusamma ma'rifatuha fikhan. Mengetahuinya itu tidak dinamakan fikih. Kenapa? Ini fil istilah, dalam istilah para fuqaha. Ala ma dzakarahul musannif, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh musannif. Kenapa beliau bawakan alasannya? Li'anna ma'rifata dzalika, karena mengetahui hal tersebut, yashtariku fihal khassu wal 'ammu, bersyirikat di dalam mengetahuinya orang-orang yang khusus dan orang-orang umum. Maksudnya apa? Orang awam dan orang yang belajar. Semua tahu itu. Berarti tidak perlu orang ijtihad untuk mengetahuinya. Kenapa? Karena semua orang tahu. Mau orang awam, mau orang alim, semua tahu. Wal fiqhu bihadza ta'rif la yatanawalu illa fiqhul mujtahid. Maka fikih dengan definisi ini itu tidaklah diinginkan dengannya kecuali fikihnya seorang mujtahid. Maksudnya apa? Berarti seorang muqallid yang mengetahui hukum, mau hukum qat'i atau ijtihadi, tapi dia tahu dengan cara taklid, bukan dengan dia ijtihad sendiri. Apakah masuk dengan dalam definisi fikih di sini? Tidak. Apakah dikatakan dia faqih? Tidak. Kenapa?
karena dia tahu hukum bukan dengan ijtihad. Melainkan dia tahu hukum karena taklid. Dan yang diinginkan dengan seorang faqih yang mengetahui hukum dengan ijtihad. Paham gini? Tayyib. Kemudian kata beliau, hadza huwa ta'rifu usulil fiqhi bi'tibari mufradaihi. Demikianlah definisi usul fikih dari tinjauan kedua mufradnya. Maksudnya masing-masing katanya. Dari kata usul dan kata fikih. Wa amma ta'rifu tsani, adapun definisi usul fikih yang kedua, maksudnya dari tinjauan yang kedua. Wa huwa ta'rifu bi'tibarihi 'alaman 'ala hadzal fanni al-mu'ayyani, yaitu definisinya dari tinjauan dia tersusun sebagai nama untuk cabang ilmu ini. Fasayadhkuruhul musannifu ba'dal kalami 'alal ahkami syar'iyyati wallahu a'lam. Maka akan disebutkan insyaallah oleh musannif itu sendiri setelah beliau membahas tentang hukum-hukum syar'i wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.